Ya, saya masih menemani Anda di sini dalam UNS Menyapa dan kita lanjutkan perbincangan kita semakin menarik ini walaupun di segmen terakhir ini. Pak Donan sih kayaknya tadi pengen nambah segmen. Jadi 7 segmen mau, Pak? Pak Donan sendiri ya. Baik, saya ke Mas Yo. Mas Yo, tadi kan 100.000 bisa berinvestasi. How come? Bagaimana itu bisa? Ya, jadi seperti ini. Kalau memang regulasi pada umumnya untuk masyarakat memulai berinvestasi pasar modal itu kurang lebih rata-rata memerlukan dana dari sampingan Pak Dona adalah 5 juta. Itu memang standar pada umumnya. Nah, tapi di galeri investasi ini kami coba bawa suatu hal yang ekstra nih. Kalau sama dengan yang lainnya nggak ada bedanya dong. Nah, di galeri investasi ada ekstra di mana khusus untuk sivitas akademika. Dalam hal ini kita bisa kategorikan 4, yaitu mahasiswa, dosen, pelajar, dan guru. Itu akan bisa memulai investasinya atau membuka rekening di sekuritas dalam hal di dana reksa dengan mulai 100.000 saja. Bagaimana bisa dengan 100.000? Kami katakan bisa. Dengan 100.000 kita sudah bisa membeli produk pasar modal dari saham, reksadana itu sudah bisa dibeli dengan modal Rp100.000 saja. Dan untuk pemilihannya, Mas, ada informasi juga ya, diberikan? Atau mungkin lebih ke prosedurnya untuk berinvestasi? Kalau tadi kan digolongkan ada pelajar, mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Nah, untuk prosedurnya itu sendiri untuk gimana? Prosedur sendiri, untuk membuka rekening efek relatif mudah. Seseorang yang bisa membuka rekening efek secara utama adalah memiliki KTP terlebih dahulu. Otomatis kalau kita belum berumur 17 tahun, belum bisa. Yang kedua adalah memiliki buku tabungan. Yang ketiga, kalau misalkan itu masih dalam status pelajar atau mahasiswa, memerlukan data tambahan orang tua. Katakan notabene belum berpenghasilan nih. Nah, selain itu syaratnya sih kurang lebih ya cukup itu aja sih. KTP, buku tabungan. Kalau mekanisme sendiri nih, Mas, mekanisme transaksi di pasar modal itu sendiri bagaimana, Mas? Berbicara mengenai mekanisme transaksi di pasar modal itu sendiri, kita katakan dulu aja namanya pasar modal. Artinya itu pasar dalam tempat jual beli. Apa yang diperjualbelikan yaitu modal. Nah, dalam hal ini pasar modal pun juga memiliki jam transaksi. Kita dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kebetulan kalau kita sekarang melihat jam kita di jam 5:04 ini berarti pasar modal sudah tutup. Sudah tutup ya? Karena betul. Nah, untuk mekanisme sendiri di sana kita bisa memperdagangkan di produk pasar modal kurang lebih ada 3, yaitu saham, reksadana, dan obligasi. Dengan masyarakat membuka rekening efek, maka masyarakat akan dimungkinkan untuk membeli seluruh produk pasar modal tersebut. Ya, kurang lebih mekanisme seperti itu. Oke, baik. Ini berbicara mengenai saham, reksadana, obligasi. Ini kayaknya harus menggandeng fakultas ekonomi nih ya, Pak. Untuk menerangkan itu nggak cukup dalam waktu sekian menit ya, karena 3 hal itu tadi bener kan? Kalau dari di fakultas hukum kan lebih ke regulasi dan sebagainya. Kalau lebih mendalami tentang saham, reksadana, obligasi itu kan lebih, mungkin kalau menurut aku sih lebih tepatnya ke fakultas ekonomi ya, akuntansi khususnya untuk mempelajari hal tersebut. Bukan begitu, Mas Yo? Atau enggak? Nantinya sebenarnya galeri investasi ini sendiri akan memiliki fungsi memberikan edukasi. Seperti yang beberapa kali kita sudah sampaikan bahwa masyarakat bisa langsung belajar, baik berinvestasi menjadi investor maupun menjadi pelaku pasar modal di galeri investasi. Oke, baik. Oke, Mas Yo ini. Dan nanti itu, Mas, misalkan nih, kan awam, buta nggak sama sekali tentang pasar modal. Kira-kira, ini loh saham yang bagus, saham yang resikonya rendah, dikasih tahu juga kah? Sebagai informasi aja ya, saya bukan dari background ekonomi. Background saya bahkan kalau orang bilang sangat jauh berbeda. Saya dari teknik. Tapi notabene saya sekarang bergerak di bidang industri keuangan. Artinya bukan hal yang mustahil nih atau tidak hanya terbatas nih dengan disiplin ekonomi saja yang bisa berkecimpung di dunia pasar modal. Dari setiap disiplin pun sangat dimungkinkan. Nah, ketika masyarakat ini sudah ataupun mahasiswa sudah pengen ini belajar, kita bisa fasilitasi, kita bisa memberikan materi, kita bisa memberikan edukasi. Dan kita pun juga punya komitmen penuh untuk mendampingin setiap investor kita dalam hal belajar berinvestasi dengan baik dan benar di pasar modal. Oke, luar biasa. Nah, kita sudah ngomong kesana kemari tapi belum menyinggung tentang kepengurusan galeri investasi Fakultas Hukum UNS sendiri. Pak Dona, ini mungkin tentang struktur kepengurusan galeri investasi di Fakultas Hukum UNS. Jadi memang mengenai struktur organisasi ini pihak dekanat Pak Dali memang melibatkan dosen-dosen yang
masuk dalam bagian hukum keperdataan atau bagian hukum bisnis di sini. Pembinanya itu adalah Ibu Dekan Profesor Atiwiningsih SHM. Di situ juga pembina selain Bu Dekan, ada juga pembina dari Direksi Bursa Efek Indonesia dan PT Dana Reksa. Dan juga di sini untuk struktur kepengurusan ada direktur utama yaitu Bapak Yudo Tahuno Mulyanto, sarjana hukum, magister hukum, dan ada 4 divisi di bawahnya. Semua dosen muda semua yang termasuk Pak Dona. Saya masih muda. Iya, saya tahu Pak. Terus ada 4 divisi di sini, semua dosen muda yang dia memang masuk di bagian hukum bisnis, hukum pasar modal. Yang pertama ada divisi pendidikan dan pelatihan, itu kepala divisinya Bapak Munawar Holil, sarjana hukum, magister hukum. Divisi marketing itu ada saya sendiri kepala divisinya. Ada juga divisi pengembangan dan pelatihan, itu ada Bapak Dr. Pujiono, sarjana hukum, magister hukum. Dan juga ada divisi pengembangan riset data dan perpustakaan. Di situ ada Bu Diana Tantri Cahyaningrum, sarjana hukum, magister hukum. Semua adalah dosen yang berkecimpung dalam pasar modal. Oke, baik. Baik Pak Hari, ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita di sore hari ini, mungkin selaku pembantu dekan 1 Fakultas Hukum UNS, harapan dari Pak Hari sendiri tentang adanya galeri investasi Fakultas Hukum UNS itu mungkin bisa di rangkumannya Pak. Menekankan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Iya, betul. Jadi galeri investasi Fakultas Hukum UNS ini berharap menjadi satu rintisan yang baik, yang bermanfaat baik bagi sivitas akademika maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu ditopang oleh warga masyarakat di samping sivitas akademika untuk terus tumbuh dan sudah barang tentu akan mempengaruhi perkembangan baik di bidang hukum maupun ekonomi di masyarakat. Iya. Pak Dona, 1 kata? Enggak, 1 kalimat mungkin kesimpulan. Jadi saya lebih menekankan pada edukasi pada khususnya mahasiswa Fakultas Hukum ketimbang mahasiswa itu mungkin dia bekerja side job, kerja sampingan atau mungkin dia biasa uang kuliahnya buat jajan atau sebagainya. Diinvestasikan aja. Oke. 100.000 kalian bisa mendapatkan return yang bisa untuk penghasilan menurut saya. Iya, baik. Mas Yo, sebelum kita tutup. Oke. Banyak orang punya pandangan bahwa saya akan berinvestasi kalau saya sudah kaya. Tapi saya ingin membawa sebuah pandangan baru, terutama terkhusus bagi galeri investasi di Fakultas Hukum dan pada umumnya bagi masyarakat, yaitu tidak perlu kita menunggu kaya untuk berinvestasi, tapi mulailah investasi sejak kita dini. Itu ya, yes. Baik. Hanifah dan Firina? Oh enggak ya, nanti aja habis ini ya. Baik, terima kasih untuk Pak Dr. Hari Purwadi SHM Hum selaku pembantu dekan 1 Fakultas Hukum UNS, kemudian Pak Dona Budi Harisma SHMH, kemudian Mas Jonathan Adrian Wijayanto, Training Advisor and Service PT Dana Reksa Sekuritas. Terima kasih banyak atas perbincangannya ini, saja jadi tambah informasi. Dan pemirsa TV dimanapun Anda berada, demikian UNS Menyapa edisi hari Senin 13 April 2015. Dari Fakultas Hukum UNS, saya Iqbal Asari undur diri, dan kita sambut penampilan dari Hanifah dan Firina dengan Tak Ada Yang Bisa. Hangatnya pelukmu itu